Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas Fisika Dasar 1. Pada kuliah hari ini, kita akan melanjutkan topik mengenai momentum, yang mana ini sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Beberapa subtopik sudah kita bicarakan di sana, dan hari ini kita akan lanjutkan pada beberapa topik yang Anda bisa lihat pada slide berikut ini. Jadi hari ini agendanya adalah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pusat massa, kemudian kecepatan dari pusat massa, lalu ada percepatan dari pusat massa, lalu ada gerak roket dan tumbukan berantai. Anda bisa membaca lebih lanjut nanti materi kuliah hari ini di Diktat Fisika Dasar di halaman 466 sampai dengan 491. Ya, kita mulai dari yang pertama mengenai pusat massa ya. Jadi pembahasan tentang pusat massa ini ya mungkin sudah Anda pelajari dulu ketika di SMA. Nah, konsep mengenai pusat massa ini sering kita jumpai ketika kita membahas sistem yang terdiri dari suatu benda atau sejumlah benda atau sebuah atau sejumlah partikel. Kemudian apabila semua benda yang menyusun sistem ini bisa kita reduksi menjadi satu buah titik massa, di mana massa titik tersebut sama dengan jumlah massa benda penyusunnya, maka titik massa tersebut harus diletakkan di koordinat pusat massa agar gerakannya akan memenuhi hukum Newton seperti sistem benda awal. Nah, jadi maksudnya adalah kalau kita memiliki beberapa massa ya ataupun beberapa titik massa, itu kita bisa kumpulkan dia menjadi satu titik massa yang diletakkan atau yang diwakili oleh koordinat pusat massanya. Nah, jika sejumlah gaya luar bekerja pada sistem benda, maka pusat massa benda akan bergerak mengikuti kaidah seolah-olah resultan gaya tersebut hanya bekerja pada pusat massa titik di pusat massa tadi. Nah, pada bagian ini atau pada pembahasan ini kita akan membahas sedikit pusat massa benda diskrit dan membahas cukup banyak pusat massa benda kontinu. Nah, kita mulai dari pusat massa benda diskrit. Jadi dalam membahas gerakan sejumlah benda, kadang kita tertolong jika menggunakan konsep mengenai pusat massa. Misalkan kita memiliki beberapa partikel dengan massa M1, M2, dan seterusnya sampai M ke N, maka partikel-partikel tersebut akan berada pada posisi R1, R2, dan seterusnya sampai dengan R ke N. Sehingga pusat massa sistem 3 partikel tersebut bisa kita definisikan seperti yang tertulis pada persamaan 63.8 berikut ini. Jadi maksudnya ini adalah perkalian antara M1 dikalikan R1 ditambah M2 kalikan R2 dan seterusnya sampai M ke N dibagi dengan sigma massanya. Jadi massa 1 ini akan kita kalikan dengan R1, massa kedua kita kalikan dengan R2 dan seterusnya massa ke N dikalikan dengan R ke N dibagi dengan total massanya. Itu nanti akan diperoleh pusat massa dari sekumpulan partikel seperti dilihat atau dapat dilihat pada gambar 6.17 berikut ini. Lalu mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa sebenarnya pusat massa tersebut? Jadi apabila semua benda yang menyusun sistem bisa direduksi menjadi titik massa di mana massa titik sama dengan jumlah massa benda penyusun, maka titik massa tersebut harus diletakkan di koordinat pusat massa agar gerakannya memenuhi hukum Newton seperti sistem benda awal. Jika sejumlah gaya luar bekerja pada sistem benda, maka pusat massa benda akan bergerak mengikuti kaidah seolah-olah resultan gaya tersebut hanya bekerja pada pusat massa titik di pusat massa tadi. Oke, kita coba aplikasikan dalam sebuah contoh. Ada 3 buah benda yang masing-masing bermassa 1,5 kilo, 4,5 kilo, dan juga 10 kilo.
Masing-masing berada pada posisi R1, R2, dan R3. Kita diminta untuk menentukan pusat massa dari benda tersebut. Dengan persamaan yang kita ambil dari persamaan 638 tadi, pusat massanya bisa dihitung dengan persamaan berikut. M1 kita tahu 1,5 kilo, M2 4,5 kilo, dan M3 adalah 10 kilo. R1, R2, dan R3 kita tahu, ini tadi dari soal ya, nilainya sebagai berikut, dan sigma M adalah penjumlahan dari massanya. Sehingga dengan operasi sederhana kita bisa dapatkan pusat massanya ada di koordinat berikut ini. Kalau tadi mengenai pusat massa benda diskrit, sekarang kita lanjutkan ke pusat massa benda kontinu. Benda-benda kontinu yang memiliki bentuk teratur dan rapat massa yang tersebar secara merata akan memiliki lokasi pusat massa yang dapat ditentukan dengan mudah. Contohnya adalah bola homogen memiliki pusat massa di pusat bola, tongkat homogen memiliki pusat massa di tengah-tengah tongkat, kubus homogen memiliki pusat massa di pusat kubus. Untuk benda yang bentuknya tidak teratur, lokasi pusat massa tidak dapat ditebak secara langsung, tetapi kita dapat menentukan pusat massa dengan percobaan sederhana seperti disajikan dalam gambar 6.18 berikut ini. Jadi ini ada sebuah benda batu begitu ya, dengan bentuk tidak teratur. Kita bisa memperkirakan lokasi pusat massanya dengan cara berikut ini. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Kita ikat satu titik permukaan benda dengan tali dan gantungkan secara bebas. Lalu buatlah garis vertikal sejajar tali melalui benda, kemudian kita ikat titik yang lain pada benda tersebut dengan tali dan gantungkan secara bebas. Kita diminta untuk membuat garis lain yang sejajar tali melalui benda. Perpotongan dua garis yang dibuat merupakan lokasi pusat massa dari benda tersebut. Untuk benda yang bentuknya teratur, fungsi kerapatan massa diketahui, maka lokasi pusat massa dapat ditentukan dengan metode integral. Metode perhitungan tidak akan kita bahas lebih detail di sini karena perlu pengetahuan kalkulus tingkat tinggi. Lalu yang ketiga adalah pusat massa sistem benda besar. Jadi jika kita memiliki sejumlah benda besar, bagaimana menentukan pusat massa sistem benda tersebut? Kita tetap bisa menggunakan persamaan 6.38. Contohnya pada gambar 6.19 di samping, kita memiliki roda dan bola. Lokasi pusat massa masing-masing benda diketahui setelah digambarkan koordinat. Lokasi pusat massa masing-masing adalah X1, Y1, dan Z1 serta X2, Y2, dan Z1. Jika massa roda M1 kemudian massa bola adalah M2, maka lokasi pusat massa sistem dua benda tersebut bisa kita hitung dengan persamaan 639 berikut ini. Pada prinsipnya adalah massa kalikan jarak, sigma massa kalikan jarak dibagi sigma massa. Lalu pusat massa benda yang mengandung lubang dapat pula ditentukan dengan rumus yang serupa. Ya. Anda bisa lihat gambar di samping ya, ada sebuah benda berlubang. Lubang dapat dianggap sebagai benda yang memiliki massa negatif. Contoh gambar 620 di samping adalah sebuah cakram homogen dengan jari-jari R1. Massa awalnya adalah M1, massa sebelum ada lubangnya. Cakram tersebut kemudian dibuat lubang dengan jari-jari R2 ya. Misalkan massa yang dibuang saat membuat lubang adalah M kecil 2 ini. Pusat massa cakram berlubang dihitung dengan menentukan pusat cakram asal tanpa lubang dan pusat lubang. Dalam perhitungan, massa lubang diberi nilai negatif karena ya nyatanya ini melubangi ya, mengurangi luas penampang. Maka rumus yang dapat kita gunakan adalah persamaan 640, hanya berbeda di tanda minus di sini. Lalu kita coba lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai kecepatan pusat massa. Jadi setelah mendefinisikan posisi pusat massa, selanjutnya kita akan mendefinisikan kecepatan dari pusat massa. Berdasarkan persamaan
38 kita bisa menulis perubahan pusat massa sebagai berikut. Apabila ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan delta T, maka kita akan peroleh persamaan 642 berikut ini. Lalu dengan mengingat definisi kecepatan, kita bisa menuliskan kembali menjadi persamaan 643. Nah, tampak bahwa rumus untuk menghitung kecepatan pusat massa persis dengan rumus untuk menghitung posisi pusat massa. Yang dilakukan hanya mengganti posisi dengan kecepatan. Jadi R kita ganti dengan kecepatan. Selanjutnya dengan mengingat bahwa P sama dengan M dikalikan V, maka kita juga dapat mengekspresikan persamaan 643 tadi menjadi persamaan 644 berikut ini. Lalu yang ketiga adalah mengenai percepatan pusat massa. Jadi setelah mendefinisikan posisi pusat massa dan kecepatan pusat massa, terakhir kita akan mendefinisikan percepatan pusat massa. Dari persamaan 643 di slide sebelumnya, kita bisa menulis bahwa delta VPM adalah sebagai berikut. Nah, lalu kita akan bagi ruas kanan dan kiri dengan delta T, sehingga kita akan dapatkan persamaan berikut ini. Atau kita bisa tulis bahwa delta V per delta T itu adalah percepatan, sehingga kita akan dapatkan persamaan 6.45 berikut ini. Tampak juga bahwa rumus untuk menghitung percepatan pusat massa persis sama dengan rumus untuk menghitung posisi pusat massa maupun kecepatan pusat massa. Selanjutnya mengingat hukum Newton 2 bahwa F sama dengan M dikalikan A, kita dapat menulis percepatan dalam persamaan 6.46 berikut ini. Lalu, apa hubungan antara gerakan pusat massa dan hukum kekekalan momentum linier? Jadi telah kita bahas bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sistem akan bernilai konstan meskipun terjadi tumbukan antar sistem. Atau bahwa P1 plus P2 sampai dengan Pn itu akan sama dengan P1 aksen, P2 aksen sampai dengan P aksen M. Dan kita bagi kedua ruas dengan M1 plus M2 sampai dengan Mn, maka akan kita peroleh persamaan 647 berikut ini. Selama tumbukan tidak terjadi perubahan massa total, ya, jumlah partikel bisa saja berubah semakin sedikit atau lebih banyak, tetapi massa total partikel akan bernilai sama. Dengan demikian M1 plus M2 sampai dengan Mn juga akan sama dengan M1 plus M2 sampai dengan Mm. Jadi dengan kesamaan ini, maka penyebut di ruas kanan dapat diganti dengan M1 plus M2 dan seterusnya sampai M ke M, sehingga kita akan peroleh persamaan 647 berikut ini. Kalau Anda perhatikan bahwa ruas kiri tidak lain daripada kecepatan pusat massa sebelum tumbukan, dan ruas kanan adalah kecepatan pusat massa sesudah tumbukan. Jadi sebelah kiri ini sebelum tumbukan, ya. Ini sebelum, yang kanan ini adalah sesudah tumbukan. Yang kiri sebelum tumbukan. Jadi pada proses tumbukan yang tidak melibatkan gaya luar, maka pusat massa bergerak dengan kecepatan yang konstan, sehingga VPM sama dengan V aksen PM. Lalu kita masuk ke poin keempat mengenai gerakan roket. Jadi roket itu adalah mesin yang mengalami percepatan, mendapat gaya dorong akibat pelepasan udara hasil pembakaran ke arah belakang. Mesin jet juga bekerja pada prinsip yang serupa, ya. Bahan bakar pesawat jet dibakar dan didorong ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dorongan tersebut menyebabkan mesin pesawat mendapatkan gaya dorong atau thrust ke arah depan. Mesin roket dan mesin jet hanya berbeda pada jenis bahan bakar. Namun prinsip utamanya sama, yaitu melontarkan gas ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahan bakar mesin pesawat jet dibakar melalui reaksi oksidasi dengan cara menyerap oksigen dari atmosfer. Sedangkan mesin roket tidak menyerap gas dari luar untuk melakukan proses pembakaran karena mesin roket dapat bekerja dalam ruang hampa.
semua gas yang diperlukan untuk proses pembakaran dibawa bersama roket. Itulah sebabnya sebagian besar massa roket adalah massa bahan bakar. Massa bahan bakar roket bisa mencapai 90% dari massa total. Dengan demikian di tahap pembakaran massa roket tinggal 10% dari massa saat peluncurannya. Nah, kita akan jelaskan secara sederhana munculnya gaya dorong pada roket. Sebagai ilustrasi, Anda diminta memperhatikan gambar 6.22 berikut ini. Kita lihat dua kondisi pada saat T dan pada saat T plus delta T. Jadi ini adalah pada saat T dan T plus delta T adalah sebagai berikut ini. Nah, kita ukur gerakan roket relatif terhadap koordinat di permukaan bumi. Jadi pada saat T, roket memiliki kecepatan V dan massa M. Roket juga memancarkan gas ke belakang dengan kecepatan U yang nilainya konstan relatif terhadap roket. Dengan demikian, kecepatan gas relatif terhadap koordinat di bumi adalah V min U. Selama selang waktu delta T, massa gas yang dibuang adalah delta M. Pada roket juga bekerja gaya gravitasi Fg ke arah pusat bumi, sehingga momentum sistem pada saat T adalah sebagai berikut, disajikan dalam persamaan 649. Lalu momentum sistem pada saat T plus delta T bisa kita jabarkan lebih lanjut dalam persamaan 650, dan perubahan momentum roketnya bisa Anda baca di sini dan dihasilkan persamaan akhir sebesar dalam persamaan 651 berikut ini. Kita buang suku yang mengandung perkalian 2 buah delta karena nilainya sangat kecil dibanding dengan suku yang hanya mengandung satu komponen delta, sehingga delta P adalah M delta V minus U delta M. Sehingga laju perubahan momentumnya bisa kita jabarkan lebih lanjut dalam persamaan 652 berikut ini. Untuk itu, berdasarkan hukum Newton kedua, laju perubahan momentum sama dengan gaya luar yang bekerja pada benda. Gaya luar yang bekerja pada roket hanya gaya gravitasi. Dengan demikian, persamaan gerak roket bisa kita sajikan dalam persamaan 653 berikut ini. Jika diambil waktu yang sangat kecil menuju 0, maka pembagian delta menjadi diferensial dan persamaan 653 berubah menjadi 654 berikut ini. Gerakan pada daerah tanpa gravitasi. Jika roket sudah sangat jauh dari bumi sehingga gaya gravitasi bumi sudah dapat diabaikan, maka persamaan 654 dapat disederhanakan menjadi persamaan 655. Selanjutnya kita dapat mencari solusi persamaan 655 agar mudah melalui integral yang menghasilkan fungsi logaritma natural. Persamaan 655 dapat ditulis sebagai berikut ini. Lalu jika diasumsikan bahwa kecepatan lontaran gas terhadap roket selalu konstan, maka kita dapat lakukan integral berikut ini dan kita akan dapat hasil persamaan 656. Saat bahan bakar habis, massa roket adalah mf. Dengan demikian, kecepatan akhir roket adalah v yang bisa dihitung dengan persamaan 657 berikut ini. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kelima, yaitu mengenai tumbukan berantai. Jadi, sekarang kita akan membahas satu kasus yang menarik, yaitu tumbukan berantai 3 benda yang bersifat tidak elastik. Topik ini dibahas cukup detail dalam jurnal American Journal of Physics ya, tahun 1969. Kita mulai dengan membahas tumbukan 2 benda, lalu memperluasnya menjadi tumbukan 3 benda. Agar lebih mudah kita anggap tumbukan terjadi dalam satu arah, tumbukan 2 benda diilustrasikan dalam gambar 623, di mana sebuah benda dengan massa M besar dan kecepatan awal U besar menumbuk benda M kecil yang mula-mula diam. Akibat tumbukan tersebut, maka terjadi transfer momentum dan energi kinetik dari benda M besar ke M kecil. Transfer momentum memenuhi hukum kekekalan momentum, sedangkan transfer energi kinetik tidak memenuhi hukum kekekalan energi kinetik karena tumbukannya tidak elastis. Kita akan anggap bahwa koefisien elastik tumbukan adalah E. Dengan menggunakan persamaan 618, kita bisa
eh, dapatkan koefisien elastisitas sebagai berikut ini, atau bisa kita tulis ulang dalam persamaan 658. Hukum kekekalan momentum selalu berlaku pada semua jenis tumbukan. Persamaan hukum kekekalan momentum untuk tumbukan di atas adalah sebagai berikut ya. Dan jika kita substitusi persamaan 658 ke persamaan 659, kita akan dapatkan proses berikut ini, dan kita dapatkan V dalam persamaan 660. Energi kinetik mula-mula benda pertama ya sebelum tumbukan itu adalah K0, disajikan dalam persamaan 661, dan energi kinetik yang ditransfer ke benda kedua adalah K aksen, yang mana kalau kita jabarkan dapat dilihat pada persamaan 662 berikut ini. Dengan demikian, perbandingan energi kinetik yang ditransfer dengan energi kinetik benda penumbuknya adalah epsilon M besar M kecil, seperti disajikan dalam persamaan 663. Sekarang kita perluas kasus dengan melihat sistem 3 benda. Jadi kita sisipkan benda bermasa M aksen antara dua buah benda tadi, M besar dan M kecil. Mula-mula benda M aksen dan benda M dalam keadaan diam. Benda M besar menumbuk benda M aksen, kemudian M aksen menumbuk benda M kecil, seperti diilustrasikan dalam gambar 624. Jadi ini bergerak ke kanan menumbuk M aksen dan selanjutnya M kecil. Nah, kita akan menentukan berapa energi kinetik yang ditransfer benda M kecil dan berapa massa benda M aksen agar energi kinetik yang ditransfer ke benda M kecil ini paling besar. Ya, misalkan setelah tumbukan laju M aksen adalah U, energi kinetik M aksen setelah ditumbuk oleh M besar adalah sebagai berikut. Dengan demikian, fraksi energi benda M yang ditransfer ke benda M kecil adalah sebagai berikut, yang mana bisa dilihat pada persamaan 6.64. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, berapakah M aksen agar terjadi transfer energi paling besar dari M besar ke M kecil? Kita dapat menulis ulang fraksi transfer energi pada persamaan 664 sebagai berikut dalam persamaan 665. Dan nilai M aksen ini akan menyebabkan epsilon M besar M kecil maksimum yang memenuhi kaidah seperti yang disajikan dalam persamaan 6.66. Dengan menggunakan teori kalkulus sederhana, maka kita dapatkan persamaan tersebut adalah sebagai berikut, disajikan dalam persamaan 6.67. Dengan demikian, nilai M aksen yang menyebabkan transfer energi paling besar dari M besar ke M kecil itu adalah akar dari M kecil dikalikan M besar. Persamaan ini sangat mirip dengan persamaan impedance matching. Jika kita ingin melewatkan gelombang dari medium 1 ke medium kedua, antara dua medium dipasang medium perantara. Misalkan impedansi medium 1 adalah Z1 dan impedansi medium 2 adalah Z2. Gelombang akan ditransfer sebesar-besarnya dari medium 1 ke medium 2 jika impedansi medium perantara memenuhi Z sama dengan Z1 kali Z2 pangkat setengah. Itu bentuknya juga serupa dengan persamaan 6.68 berikut ini. Jika pada kaca yang dilapisi film tipis, jika indeks bias kaca adalah NK, indeks bias udara adalah NU, maka agar cahaya dapat menembus lapisan tipis sebanyak mungkin, maka indeks bias lapisan tipis harus memenuhi persamaan berikut ini. N sama dengan akar NK dikalikan NU. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai momentum. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang.